keras, salam reformanda Masiha Holongan. Nats firman Tuhan untuk kita pagi hari ini diambil dari Yeremia 49 ayat yang ke-11. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku. Tak jarang kita terjebak melihat seseorang dari statusnya. Tak jarang kita melihat seseorang dari subjektivitas kita. Tak jarang penilaian kita tergantung pesanan atau upaya menyenangkan orang lain. Faktor ini membuat kita menjauh dari nilai kebenaran yang hakiki. Apakah salah jika kita menilai seseorang secara subjektif? Apakah salah jika kita berbuat untuk menyenangkan orang lain? Apakah salah jika kita memandang status seseorang? Jawabnya tidak sesederhana salah atau tidak. Tetapi, apa dasar kita memakai pertimbangan tersebut? Apa dampaknya? Dan bagaimana hubungannya dengan kebenaran yang sejati itu? Tuhan memakai hamba-Nya bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk semua orang. Itu berarti bahwa Tuhan peduli terhadap setiap orang. Tuhan akan menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Bukan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar karena berhubungan dengan orang Israel dan orang non-Israel. Di sisi lain, kita pun tidak dapat membantah jika Tuhan lebih dekat dan lebih kasih kepada seseorang. Karena itu merupakan prerogatif Tuhan. Perhatian Tuhan yang berlebih terhadap anak-anak yatim dan para janda adalah suatu bentuk khas dari kasih Tuhan. Bandingkan Mazmur 68 ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Sikap Allah ini tidak terlepas dari situasi yang dialami dan dihadapi anak-anak yatim dan para janda yang secara umum mempunyai arti, tidak mempunyai pelindung, diabaikan, bahkan cenderung ditindas. Kehadiran, pendampingan, dan perhatian Allah kepada mereka sebagai simbol pembelaan dan perlindungan, sehingga tidak ada lagi orang yang membuat sewenang-wenangannya terhadap mereka. Sekalipun nats ini berhubungan dengan firman Tuhan tentang bangsa-bangsa, bukan berarti keadilan, perhatian, dan perlindungan terhadap mereka diabaikan. Kuasa dan keadilan Tuhan melampaui suku-suku bangsa, bahkan melampaui ruang dan waktu. Dengan demikian, setiap orang, entah dari suku dan bangsa apa, akhirnya mengenal dan memahami kuasa dan keadilan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.